Salam sejahtera, jumpa lagi di RNC Channel. Kali ini kita akan lanjutkan kajian teologi Islam bagian kedua, dengan tema gerakan-gerakan Islam di dunia. Bagi pemirsa yang belum menyaksikan video bagian pertama, kami persilahkan untuk saksikan dulu video tersebut, agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Selamat mengikuti. Gerakan Afro-Amerika. Banyak budak yang dibawa dari Afrika ke belahan bumi barat adalah Muslim. Meskipun diperkirakan bahwa Islam tidak bertahan melewati tahun 1920, awal abad 20 menyaksikan munculnya gerakan Islam yang nyata dalam komunitas Afro-Amerika, seperti Science More Temple di Amerika dan Nation of Islam. Mereka berusaha untuk mengukuhkan bahwa warisan Islam diturunkan kepada kaum Afrika Amerika, sehingga memberi banyak penekanan pada aspek rasial. Gerakan Muslim kulit hitam ini sering sangat berbeda dengan doktrin umum yang ada. Di antaranya, kelompok Moorish Science Temple of America, didirikan pada tahun 1913 oleh Nobel Drew Ali, terlahir Timothy Drew. Dia mengklaim ini adalah sekte Islam tetapi dia juga mendapat inspirasi dari Buddha, Kristen, Gnostisisme dan Taoisme. Perbedaan yang signifikan dari arus utama Islam, dan karakter etnis Afrika Amerika yang menonjol ini, membuat keislaman mereka menjadi bahan perdebatan di antara Muslim dan cendekiawan agama. Kelompok Nation of Islam, didirikan oleh Wallace Fard Muhammad di Detroit pada tahun 1930, dengan tujuan untuk membangkitkan kondisi spiritual, mental, sosial dan ekonomi pria dan wanita kulit hitam Amerika dan dunia. Kelompok tersebut percaya Fard Muhammad adalah Tuhan di bumi, sebuah kepercayaan yang dipandang sebagai syirik oleh mayoritas Muslim. Mereka tidak menganggap Muhammad sebagai nabi terakhir, tapi Elijah Muhammad sebagai utusan kebenaran. Yang termasuk kelompok ini, pertama, American Society of Islam. Wahidin Mohammed mendirikan American Society of Islam pada tahun 1975. Cabang ini ingin membawa ajarannya lebih sejalan dengan arus utama Islam Sunni, mendirikan masjid daripada kuil, dan mempraktekkan 5 rukun Islam. Kedua, Five Person Nation, adalah gerakan budaya yang dipengaruhi oleh Islam yang didirikan pada tahun 1964 di bagian Harlem di Borough Manhattan, New York City, oleh Allah Bapa, yang sebelumnya dikenal sebagai Clarence 13X, dan sebelumnya Clarence Edward Smith. Ketiga, United Nation of Islam, adalah gerakan keagamaan Afrika Amerika yang berbasis di Kansas City, Kansas. Didirikan pada tahun 1978 sebagai cabang dari Nation of Islam oleh Royal Jenkins, yang terus menjadi pemimpin kelompok dan menyebut dirinya, Royal, Allah in Person. Sejak didirikan, grup ini telah mengalami banyak perubahan nama dan saat ini dikenal sebagai Value Creator. Gerakan Ahmadiyah dalam Islam didirikan di India pada tahun 1889 oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, yang mengaku sebagai Hadrat Masih Maud atau kedatangan kedua Kristus, Mahdi yang ditunggu oleh umat Islam, serta sebagai bawahan Nabi Muhammad. Para Ahmadi percaya bahwa adalah tugas Mirza Ghulam Ahmad untuk mengembalikan syariah asli yang diberikan kepada Muhammad dengan membimbing umat kembali ke Islam yang benar, dan mengalahkan serangan terhadap Islam oleh agama lain. Para Ahmadi mengaku mempraktekkan bentuk Islam yang murni seperti yang diikuti oleh Muhammad dan pengikut awalnya. Ada berbagai macam ajaran Ahmadi yang berbeda dengan kebanyakan Muslim lainnya yang meliputi tafsir Hatam an-Nabiyyin, tafsir kedatangan kedua Mesias, penolakan total terhadap pencabutan atau pembatalan ayat-ayat Al-Quran, keyakinan bahwa Yesus telah wafat, kondisi jihad pedang tidak lagi dijalankan, keyakinan bahwa wahyu, selama tidak ada syariat baru, tidak akan pernah berakhir, percaya pada siklus sejarah sampai Nabi Muhammad, dan yakin bahwa tidak mungkin ada kontradiksi antara Islam dan sains.
Penyimpangan dari pemikiran Islam normatif ini telah menimbulkan kecaman keras terhadap Ahmadi di beberapa negara Muslim khususnya Pakistan, di mana mereka telah dicap sebagai non-Muslim, dan praktek keagamaan mereka dilarang oleh hukum khusus Ahmadiyah dalam hukum pidana. Penganutnya terbagi menjadi dua kelompok, yang pertama Jamaat Muslim Ahmadiyah, yang saat ini menjadi kelompok terbesar, dan Gerakan Penyebar Luasan Islam Ahmadiyah Lahore. Kelompok yang lebih besar mengikuti pandangan literalis yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi ummati yang tunduk kepada Muhammad, sementara Muhammad sendiri dipercaya hanyalah seorang pembaharu agama dan seorang nabi hanya dalam arti alegoris. Kedua kelompok ini aktif dalam tablik atau karya dakwah Islam dan telah menghasilkan sejumlah besar literatur Islam, terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis dan tafsir, karya perbandingan agama, tafsir Al-Quran, dan banyak kitab sirah Muhammad diantaranya. Karena itu, pengaruh mereka jauh melebihi jumlah mereka. Muslim, mulai dari aliran Ortodoks Islam, telah mengadopsi banyak polemik dan pemahaman Ahmadiyah atas agama lain. Bersamaan dengan pendekatan Ahmadiyah untuk menyelaraskan pendidikan Islam dan Barat, serta membangun sistem sekolah Islam, khususnya di Afrika. Barelvi adalah sebuah gerakan yang mengikuti mazhab Sunni Hanafi, dengan lebih dari 200 juta pengikut di Asia Selatan. Mayoritas Muslim di India dan Pakistan adalah Barelvis. Nama ini berasal dari kota Bareilly di India Utara, kota kelahiran pendiri dan pemimpin utamanya Ahmed Raza Khan, hidup tahun 1856 sampai tahun 1921. Meskipun Barelvi adalah istilah yang umum digunakan, para pengikutnya lebih suka disebut dengan gelar Ahlul Sunnah wal Jamaah, atau sebagai Sunni, merujuk pada persepsi mereka yang membentuk gerakan mayoritas internasional. Gerakan ini menekankan pengabdian hamba kepada Tuhannya dan Nabi Muhammad, kepatuhan pada syariah, dan praktik sufi, seperti pemujaan orang-orang suci. Karenanya, mereka sering disebut Sufi. Ahmad Raza Khan dan para pendukungnya tidak pernah menggunakan istilah Barelvi untuk mengidentifikasi diri atau gerakan mereka. Mereka melihat diri mereka sebagai Muslim Sunni yang mempertahankan kepercayaan Sunni tradisional dari penyimpangan. Baru kemudian istilah Barelvi digunakan. Sedangkan Deobandi adalah gerakan kebangkitan Islam di dalam Sunni, terutama mazhab Hanafi, yang dibentuk di sekitar Seminari Islam Darul Ulum di kota Deoban, India pada akhir abad ke-19. Seminari ini didirikan oleh Muhammad Qasim Nanautawi, Rashid Ahmad Gangohi, dan beberapa tokoh lainnya pada tahun 1866, 8 tahun setelah pemberontakan India tahun 1857 sampai 58. Politik gerakan Deobandi sayap Jamiat Ulema Hind, didirikan pada tahun 1919, memainkan peran utama dalam gerakan kemerdekaan India melalui penyebaran doktrin penyatuan nasionalisme. Secara teologis, para Deobandi menjunjung tinggi doktrin taklid, atau kesesuaian dengan preseden hukum, dan menganut mazhab Hanafi. Pendiri aliran Deobandi mendapat inspirasi dari doktrin politik agama dari ulama dan mujadid Shah Waliullah, dan juga dipengaruhi oleh ideologi Wahabi. Selama tahun-tahun awalnya, aliran Deobandi terlibat dalam debat antar agama dengan cendekiawan Kristen dan Hindu secara damai, dan selama tahap awal pendiriannya biaya operasional sebagian ditanggung oleh umat Hindu. Karena filsuf Deobandi pada masa itu menyuarakan persatuan Hindu, Kristen dan Muslim, multikulturalisme, dan oposisi terhadap penyekatan India. Jauh dari posisi garis keras dan fundamentalisme Islam saat ini. Gerakan Gulen disebut sebagai Hizmet, berarti layanan, atau jemaat, komunitas oleh para pesertanya. Namun disebut sebagai organisasi teroris Fethullah, disingkat FETÖ, oleh pemerintah Turki setelah 2015, adalah gerakan Islam transnasional dengan suara dan aspirasi politiknya terinspirasi oleh tulisan dan dakwah Fethullah Gulen, seorang pengkhotbah Islam Turki yang telah tinggal di Amerika Serikat sejak 1999. Gerakan ini ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Pakistan, dan beberapa negara Teluk. Didirikan pada 1970-an sebagai cabang dari Gerakan Nur, gerakan Islam yang terinspirasi dari tulisan-tulisan Said Nursi, dan dipimpin oleh cendekiawan dan pengkhotbah Islam Turki Fethullah Gulen di Turki, Asia Tengah, dan di bagian lain dunia, yang aktif dalam pendidikan dengan mendirikan sekolah swasta dan universitas di lebih dari 180 negara, serta dengan banyak sekolah charter Amerika yang dioperasikan oleh pengikut. Mereka telah memprakarsai forum dialog antar agama,
Struktur gerakan jemaat digambarkan sebagai jaringan organisasi yang fleksibel. Gerakan sekolah dan bisnis mengatur secara lokal dan lalu saling menghubungkan diri mereka ke dalam jaringan informal. Perkiraan jumlah sekolah dan lembaga pendidikan sangat bervariasi. Diperkirakan ada sekitar 300 sekolah gerakan Gulen di Turki, dan lebih dari 1.000 sekolah di seluruh dunia. Selanjutnya ada pula beberapa gerakan lain, diantaranya, Muslim Liberal. Gerakan liberal dan progresif, memiliki kesamaan pandangan agama yang terutama bergantung pada ijtihad atau penafsiran ulang kitab suci. Pemikiran Muslim liberal telah menyebabkan lahirnya kelompok kecil tertentu pengikut yang sebagian besar tidak berafiliasi, yang percaya pada otonomi yang lebih besar dari individu dalam penafsiran kitab suci, penelitian kritis terhadap teks-teks agama, kesetaraan gender, hak asasi manusia, hak LGBT, dan pandangan modern tentang budaya, tradisi, dan praktik ritualistik lainnya dalam Islam. Mahdaviyah, atau Mahdavisme, adalah sekte Mahdis yang didirikan pada akhir abad ke-15 di India oleh Syahid Muhammad Jaunpuri, yang menyatakan dirinya sebagai imam ke-12 yang bersembunyi dari tradisi Syiah 12 imam. Namun mereka mengikuti banyak aspek dari doktrin Sunni. Zikri Mahdavis, atau Zikris, adalah cabang dari gerakan Mahdavi. Islam non-denominasi. Muslim non-denominasi adalah istilah umum yang digunakan untuk dan oleh Muslim yang tidak termasuk atau tidak mengidentifikasi diri dengan aliran Islam tertentu. Seperempat Muslim dunia adalah Muslim non-denominasi. Tolu-e-Islam, atau Kebangkitan Islam, adalah organisasi Muslim non-denominasi yang berbasis di Pakistan, dengan anggota tersebar di seluruh dunia. Gerakan tersebut diprakarsai oleh Ghulam Ahmad Pervez. Quranisme, atau Quraniyun, adalah cabang Islam yang menganggap Al-Quran sebagai satu-satunya teks kanonik dalam Islam, sebagai lawan dari hadis dan kumpulan sunnah. Ini berbeda dengan Muslim Ortodoks, yang menganggap hadis penting bagi keyakinan Islam. Gerakan Quranisme ini termasuk Ahli Quran, Abdullah Chakralawi dan United Submitter International dari Rasad Khalifa. Demikianlah beberapa gerakan Islam yang muncul di berbagai belahan dunia, khususnya dunia Islam. Semoga video singkat ini dapat memberi informasi dan menambah pengetahuan kita semua serta membawa manfaat dan kebaikan insya Allah. Pada video berikutnya kita akan lihat gerakan Islam lainnya termasuk gerakan Islam kontemporer. Untuk kali ini, cukup sekian. Sampai jumpa, dan terima kasih.